Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang suatu materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara melakukan survei tundaan simpang apel. Ini adalah part satu, itu tentang metode real time atau disingkat dengan MRT. Nah, metode real time ini memang cukup jelimet, unik, tetapi ini adalah metode yang sebenar-benarnya metode, walaupun memang secara praktek agak rumit, sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, mengetahui tentang filosofi bagaimana survei tentang tundaan, sebaiknya tahu dulu tentang apa itu yang disebut dengan metode real time. Baru nanti pendekatan-pendekatannya boleh menggunakan metode yang lain, yang sekiranya bisa lebih mudah dan lebih cepat. Nah, metode real time ini nanti akan dijelaskan tentang bagaimana contoh video ya. Memang sebaiknya menggunakan drone, ada materi yang sebelumnya sudah saya coba bagaimana cara melakukan survei tundaan dengan metode drone, dengan menggunakan alat drone. Tetapi untuk yang kasus ini menggunakan kamera HP, karena ini sangat simpel ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Tapi karena ini adalah untuk edukasi ya, untuk contoh saja, sehingga kita ambil untuk yang antrian yang simpel saja, pendek, hanya sekitar 6 kendaraan, itu pun hanya mobil, kendaraan ringan saja, sepeda motor tidak kita ikutkan, supaya paham bagaimana sebenarnya filosofi dari, tundaan, dengan menggunakan metode real time. Tentunya ini sangat menarik karena ini adalah ilmu dasarnya ada di sini, nanti metode-metode yang lain seperti ada metode berangkat bersama-sama, ada metode bias waktu, akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Untuk itu silakan simak, nanti ada video ya, kemudian ada Excel untuk entry data, kemudian nanti bagaimana mengolahnya untuk mencari jumlah tundaan total dan tundaan rata-rata. Simak video ini sampai tuntas. Baiklah, saya akan jelaskan tentang cara survei tundaan simpang apel. Part 1 ini adalah metode real time atau disingkat dengan MRT. Jadi memang survei tundaan pada simpang apel itu ada berbagai macam cara. Ada salah satunya adalah metode real time. Ada metode-metode yang lain, ada metode departure together, berangkat bersama-sama, ada yang menggunakan metode time slices, dan mungkin ada metode-metode yang lain. Namun demikian, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan bagaimana survei dengan metode real time atau MRT. Ya, bagaimana pendekatan tentang pemahaman tundaan metode MRT ini? Yang jelas metode ini adalah metode real time. Kenapa real time? Karena waktu kedatangan dan waktu keberangkatan itu menggunakan waktu yang nyata atau real time. Jam berapa datang, jam berapa keberangkatannya. Jadi ada timingnya, walaupun itu waktu nyatanya berdasarkan video, tetapi kita namakan waktu nyata. Artinya tidak menggunakan metode yang entah itu berangkat bersama-sama atau yang lain ya. Baik, metode ini sebenarnya merupakan apa ya, suatu metode pendekatan yang pernah dipakai oleh Aji Suraji tahun 93 ketika itu sedang studi tentang magister teknik, magister tesisnya S2 yang berjudul Effect of Firing Setting of an Isolated Traffic Signal. Ya, nah di sini saya tidak akan menjelaskan metode ini, tetapi apa isinya tentang tahun 93 ini, Aji Suraji ini. Namun demikian saya akan menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana metode MRT itu sendiri. Jadi
waktu tundaan itu didasarkan kepada real time tadi, selisih antara waktu keberangkatan dengan waktu kedatangan. Nah, tentunya metode ini menggunakan pendekatan yaitu first in first out atau disingkat dengan FIFO. Ya. Bagaimana cara surveinya? Eh, Paling bagus metode ini supaya bisa mengcover data yang valid, maka menggunakan video karena memang akan diidentifikasi jam berangkat dan jam pulang, sehingga jam-jam itu waktunya itu bisa direplay di video itu. Tapi kalau menggunakan survei lapangan langsung itu cara mengidentifikasikan susah. Ya bisa berangkat dan datang dan berangkat, tapi kan hanya satu kendaraan, satu surveyor satu kendaraan, ini yang capek. Oleh karena itu dengan menggunakan video bisa direplay ya, sehingga waktu datang dan waktu berangkat ini bisa berdasarkan waktu yang sudah tertera di video. Nah, karena menggunakan video dan akan kita lihat bagaimana waktu kedatangan dan keberangkatan, maka cara pengambilan gambarnya harus melingkup atau mengcover bagaimana saat datang dan saat berangkat, karena supaya tahu bagaimana jam atau waktu berangkat dan waktu datang itu sendiri ya. Kemudian supaya bisa mengcover keberangkatan itu sendiri, kedatangan dan keberangkatan, berarti posisi videonya harus berada di ketinggian yang bisa mencakup itu sendiri ya. Makanya menggunakan video, bisa juga menggunakan di ketinggian gedung kalau seandainya di sebelahnya simpang apel itu ada gedung ya, jadi tidak perlu menggunakan drone ya. Oke, bagaimana cara melakukan pengolahan data? Paling tidak kompilasi, mengolah data itu sendiri sebenarnya fokus kepada masing-masing kendaraan, waktu kedatangan dan waktu keberangkatan. Tapi masalahnya adalah banyak kan kendaraan yang datang itu bertubi-tubi. Nah, ini yang saya katakan harus menggunakan video ya. Karena harus dicatat waktu kedatangan dan keberangkatan berdasarkan waktu nyata atau real time. Nah, real time ini perlu diidentifikasi format waktunya, ada jam, menit, dan detik. Ini sesuai dengan kalau bisa kita format di dalam menggunakan Excel, itu ada format jam, menit, dan detik. Nah, kemudian pengolahannya adalah pengurangan antara waktu waktu keberangkatan dikurangi dengan waktu kedatangan. Nah, pengurangan itu kan masih jam menit detik. Yang bagus supaya bisa diolah maka dijadikan menjadi satuan detik. Artinya kalau menit berarti 60 detik, kalau jam berarti 360 detik. Begitu ya. Paling enggak menit lah. Kalau tundaan jam itu jarang atau tidak pernah terjadi. Tapi kalau menit tertunda 2 menit berarti 2 kali 60 detik. Nah, kemudian jumlah total tundaan itu ya diperoleh dari penjumlahan seluruh hasil pengamatan. Jadi jumlah total tundaan itu kalau dalam suatu antrian ada 15 kendaraan berarti total tundaan itu ya untuk 15 kendaraan itu. Jadi bukan untuk hanya satu saja. Nah, namun demikian bisa dengan untuk mencari tundaan rata-rata ya. Bagaimana tundaan rata-rata? Berarti adalah jumlah total tundaan tadi dibagi dengan jumlah kendaraan. Kalau jumlahnya 15 berarti jumlah total tundaan dibagi dengan 15 ketemu tundaan rata-rata pada siklus itu ya, pada siklus itu. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak pada tayangan video berikut ini. Ya, ini tayangan video yang layarnya sudah saya bagi menjadi 2 jendela. Yang sebelah kiri ini adalah tayangan video, yang sebelah kanan ini adalah bagaimana cara pengolahan datanya ya, cara ngentri datanya. Sorry, bukan mengolah, tapi cara identifikasi datanya itu menulisnya seperti apa ya surveinya. Nah, ini suatu simpang yang diambil menggunakan belum drone ini hanya menggunakan HP. Nah, makanya ini ada beberapa
kendala-kendala saya tunjukkan. Kalau menggunakan HP itu karena ini hanya percobaan dan jumlah antriannya sedikit, maka masih bisa menggunakan HP. Tapi kalau antriannya panjang, bahkan ada sisa antrian ya yang sebelumnya, sisa tundaan yang pada saat merah belum bisa terangkut semuanya, ketika hijau maka itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu, karena ini hanya contoh, maka saya coba menggunakan video. Kira-kira seperti apa? Kalau sederhana itu tentunya lebih mudah ya. Ini simpang di Patimura, kemudian ini yang sisi simpang kaki simpang yang ke barat yaitu Jalan Semeru ya. Oke, nanti akan kita replay di sini. Kemudian dari video ini apa yang kita amati? Ingat, di sini ada waktu. Jadi ada waktu ini jam, menit, dan detik formatnya. Kemudian dari video ini yang kita amati adalah kedatangan kendaraan. Nah, di dalam contoh di dalam contoh cara survei ini kita fokus untuk mobil aja ya. Jadi untuk sepeda motor diabaikan, tapi kalau itu survei tundaan yang betul-betul mengcover semuanya ya berarti semua jenis kendaraan harus disurvei. Karena ini lebih kepada bagaimana memahamkan tentang metode real time sehingga saya fokus kepada bagaimana mengamati untuk perilaku mobil atau kendaraan ringan ya. Oke, baik. Itu untuk yang video. Untuk yang sebelah kanan, ini metode survei tadi sudah saya jelaskan tapi saya tidak saya ulangi, tetapi ini sebenarnya ya, durasi tertundanya itu adalah 90 detik ya. Panjang siklusnya itu 110, kemudian waktu hijaunya 20 detik ya. Nah, kemudian bagaimana cara merekap itu menggunakan real time, berarti jam kedatangan ini kendaraan, jadi ketika ini kendaraan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6, kemudian dicatat di sini ya. Di sini waktu kedatangannya seperti apa, kemudian di sini waktu keberangkatannya itu bagaimana, saat kapan, kemudian baru kita tentukan tundaannya berapa. Jadi tundaan tadi itu adalah keberangkatan dikurangi dengan kedatangan. Nah, nanti setelah itu akan diolah sedemikian rupa ya. Seperti ini untuk menentukan jumlah tundaan total, jumlah kendaraan yang antri, kemudian tundaan. Oke, nanti saya jelaskan lagi, tapi saya memang sengaja untuk sampaikan diri supaya nanti kita amati kendaraan pertama ke jam atau detik keberapa dia datang. Nah, kemudian terus ini kedatangan kita amati. Setelah itu dapat lampu hijau, maka keberangkatan itu kendaraan pertama tadi pada menit detik keberapa. Nah, ini kita masukkan di sini. Oke, baik. Kita akan replay di sini video ini ya. Oke, ya ini adalah antrian pada suatu simpang apel ya. Kita amati, ini adalah kendaraan sedan, ini tadi detik ke-8. Oke, masukkan di sini detik ke-6 ya. Kemudian ada kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya. Ini sudah dimasukkan di sini ya. Makanya kalau tidak bukan video. Oke, ini kendaraan keempat, ini adalah detik ke-22 tadi ya. Kita masukkan di sini yang warna hitam itu ya. Oke, terus kita coba amati. Nah, seperti ini videonya. Baik, nah, seperti ini tampak di sini. Oke ya. Nah, oke, jadi pada kendaraan yang ini yang tadi keempat ya. Kita amati terus ya. Keempat, kemudian datang lagi ini kendaraan yang di belakangnya berarti kendaraan yang kelima. Kita amati kendaraan kelima itu oke, sudah tadi menit detik ke-42 ya. Kita amati lagi di sini kendaraan mana yang datang. Terus kita lihat terus di sini ya. Oke, oke. Kita lihat terus, kita pelototi di sini kapan saat datang itu ya. Oke, ini ada kendaraan putih. Apakah betul mau datang ini? Oke ya. Ini kendaraan detik ke 1 menit 18 tadi bergabung di sini. Oke, di sini ya. Oke, para pemirsa, jadi ini kendaraan ini dari hasil video ini ada 6 kendaraan ya. Oke.
Oke, kita lihat terus. Oke, kayaknya sudah tidak ada. Ya, jadi ini sudah mulai berangkat hijaunya. Jadi ketika saya menggunakan HP, ini adalah keberangkatan. Nah, baru keberangkatan ini berarti perlu diidentifikasi bagaimana di sini jam keberangkatan untuk masing-masing kendaraan tadi. Kendaraan yang pertama. Nah, ini agak terganggu kan, ya, tapi bisa kita estimasi ya. Menit ke 1 menit 35 detik. Oke. Kemudian kendaraan kedua 1 menit 42 ini ya. Kemudian dan seterusnya kita catat di sini. Kendaraan ketiga, kendaraan keempat ya hitam itu tadi. Kemudian kendaraan kelima ini oke 1 menit 1 menit 51. Oke. Jadi inilah cara melakukan identifikasi bagaimana saat kedatangan dan saat keberangkatan. Oke, setelah kita mendapatkan data kedatangan dan keberangkatan, kemudian tundaan ini dilakukan pengurangan. Jadi 1 menit 35 detik dikurangi 6 detik ketemu 89 detik ya. Ini kita karena ini sudah jadi 1 menit itu kan 60 detik ditambah 35, kemudian ini dikurangi 6 detik ya, sehingga total pengurangan waktunya netnya ketemu 89. Oke, dengan cara yang sama sehingga ini dikurangi keberangkatan dan kedatangan ketemu 95, 96, 85, 67, kemudian 33. Nah, nampak di sini bahwa kendaraan pertama kali yang datang itu dia tertunda memang lebih lama dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang berikut-berikutnya ya di sini ya. Oke, ini kendaraan kedua mungkin juga agak lama sedikit, bahkan lebih lama karena kan kamu berangkat masih tertahan oleh kendaraan yang pertama ya. Tetapi di bagian ujung itu tadi datang berhenti sejenak kemudian langsung berangkat. Oke, inilah metode survei dengan menggunakan metode real time. Jadi seperti itu untuk datanya. Kemudian bagaimana mengolahnya? Jadi jumlah total tundaan itu berarti dijumlah ini. Ya, ini dijumlah ketemu 465, satuannya adalah kendaraan detik. Kenapa kendaraan detik? Karena ini adalah masing-masing kendaraan mempunyai tundaan sekian detik, sehingga satuannya adalah kendaraan titik detik atau kendaraan dot detik. Nah, jumlah kendaraan yang antri ada 6 untuk yang mobil tadi ya, mobil saja, sepeda motor diabaikan. Tapi kalau survei yang mau semuanya ya memang harus ke semuanya, ini hanya untuk percontohan saja. Kemudian tundaan rata-rata setiap kendaraan berapa? Berarti adalah rata-rata dari 465 dibagi 6 sama dengan 77,5. Satuannya ingat, detik kendaraan ya, detik kendaraan ya. Oke, ini karena kendaraan ringan semuanya sehingga detik kendaraan. Sebenarnya kalau mau kita konversi itu menjadi SMP, jadi kalau kendaraan ringan kan satu kendaraan sama dengan satu SMP, ya ini kalau kita katakan ya sama dengan 465 SMP per detik. Atau di sini tundaan rata-ratanya adalah 77,5 detik per SMP. Ya, begitu. Oke. Itulah kurang lebih bagaimana survei tundaan menggunakan metode real time ya. Agak jelimet memang, nanti di sesi yang lain akan saya jelaskan tentang bagaimana metode survei yang lain. Ada metode berangkat bersama-sama, departure together, kemudian ada metode bias waktu atau metode time slices. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.